Halo YouTube. Ini adalah proses pembuatan jamur tiram yang murah. Pertama kita harus mencampurkan bahan-bahan nutrisi untuk media jamur tiram agar media itu layak untuk ditumbuhi oleh jamur tiram. Ini adalah 4 sak karung serbuk kayu sama dengan 1 karung itu 16 kilo. Masih istilahnya masih besar. Jadi setelah proses pengeringan 16 kilo itu hanya menjadi berkisar 10 kilo. Jadi 4 karung itu 40 kilo. Jadi sekitar 40 kiloan. Ini tanpa saya ayak ya, karena dengan diayak jadinya kelamaan. Saya nggak suka yang lama-lama. Pasti berhasil. Hanya saja saya masih proses untuk pembuatan skala besar, karena skala besar membutuhkan biaya yang besar, juga tenaga, juga alat, juga kompleks lah. Jadi saya ini mempraktekkan sendiri dengan tenaga sendiri agar tahu nanti jika saya menggunakan tenaga kerja, saya bisa mengkalkulasi biaya produksi, biaya operasional, serta hasilnya nanti bisa mendapat keuntungan berapa. Jika tidak melalui proses seperti ini, maka nanti pasti gulung tikar. Kebanyakan pengusaha jamur tiram itu instan, enak. Tetapi kalau ada yang instan ya nggak apa-apa, tapi pasti biasanya kalau instan itu tidak bertahan lama. Instan, kata instan kan cepat habis.
tidak ada perjuangannya. Jika prosesnya seperti ini, ya setelah sebaiknya menggunakan masker karena nanti yang asma bisa kena asma. Ini saya tidak menggunakan masker karena masih pemula, mungkin pengalaman kurang, jadinya otodidak. Ini saya bermodalkan hanya 100.000, 200.000. Jadi ini nanti backlog jamur ini akan jadi sekitar 200 log insya Allah, dengan plastik PP 18x35 ketebalan 0,3 karena mencari ketebalan 0,4 itu susah dan mahal. Jadi sekitar itu modal awal. Untuk penyiapan bibit jamur tiram itu berkisar berapa ya? Untuk satu botolnya itu 10.000. Jadi bil 10.000 satu botol kecil itu bisa menjadi 15 log. Jadi ya sekitar segitulah. Maka bila dikalkulasi ya tinggal dibagi-bagi saja. Untuk kebutuhan lain nutrisi tergantung pembudidaya. Kalau saya menggunakan katul dedak halus, terus juga dicampur dengan tepung jagung juga, dengan kapur, terus kemudian sudah seperti itu. Nanti proses perbandingan terserah Anda sendiri. Jadi budidaya jamur tiram ini tergolong mudah. Yang membuat sulit itu nanti pemeliharaan budidaya backlog jamur tiram, karena hama juga penyakit ulat mimi itu, terus juga kelembapan ya, terus juga banyak juga sih apa lagi ya, penyakit malas. Nah itu yang terutama, penyakit malas itu yang membuat banyak pembudidaya jamur tiram itu gagal, gulung tikar. Kemudian juga mungkin analisa saya itu pemula itu membayangkan budidaya jamur tiram itu mahal, terus modalnya banyak, terus dan lain-lain lah. Sebenarnya tidak, karena saya mengalami sendiri. Ya pertama saya berpikirnya seperti itu, setelah mencoba tidak. Memang modal awal itu besar, saya membuat kumbung kandang itu 15 juta, terus kemudian lain-lain, penyiapan bibit, pemesanan bibit itu saya habis 3.500.000-an, itu segitu, lain 1.500.000, jadi total 20 juta gagal. Sebelumnya itu modal 5 juta juga, sekitar budidaya 25 juta gagal. Tapi ini saya mendapatkan
pengalaman dan juga ilmu. Jadinya saya nekat, saya menyelam, saya istilahnya orang Jawa itu kalau usaha teles pisan gitu. Banyak teman-teman juga support saya, terutama pasangan saya juga support, orang tua juga. Pertama saya kandas hilang semangat beberapa bulan kemarin, 1 bulan saya frustasi dalam bentuk saya malas ngapa-ngapain. Jadi apa ya, ngegame gitu, ngabisin duit, ngapain kayak segitulah, anak muda ya, nggak apa-apa, itu jadi pengalaman. Jadinya sekarang saya nekat, bersemangat juga, mulai dari nol. Satu yang belum saya coba itu membuat bibit F0 sendiri, tapi 1 bulan 2 bulan ke depan pasti saya bisa, karena saya semangat, tidak malas. Kemudian juga mungkin the power of kepepet ya, karena saya hanya dengan ibu saya, bapak saya sudah tidak ada, jadi saya harus bisa menghasilkan uang sendiri. Bagaimana caranya uang itu bisa menghampiri saya begitu. Jadi saya mungkin menekuni usaha ini sampai besar. Saya berkomitmen dan saya berkeinginan lah sampai besar, sampai sekiranya itu kira-kira mempunyai kumbung atau kandang dengan kapasitas satu kandang 10.000 log, mempunyai 5 atau 10 bisa. Jadi saya bisa main deh ya, gitu. Nah, sekian dari saya, ikuti terus dan jangan lupa subscribe, komen juga, nanti pasti saya balas komen Anda mengenai budidaya jamur tiram. Jika ada unek-unek atau apapun, komen saja, nanti pasti saya baca. Terima kasih YouTube, dan sekian, terima kasih dari saya.